Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan baik ya. Alhamdulillah baik. Senang Bapak mendengarnya. Nah, baik. Pada pelajaran kali ini di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita telah memasuki bab ketiga anak-anak. Nah, bab ketiga ini menjelaskan tentang peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Apa peristiwa itu? Ada yang tahu? Baik. Nah, peristiwa yang terjadi atau di pembahasan bab ketiga ini ada peristiwa yang sangat bersejarah yang perlu kita ketahui, yaitu Fathu Makkah. Nah, sebelum kepada pembahasan, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Ingin mengabsen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Baik, Bapak lihat di sini. Silahkan yang Bapak panggil namanya bisa angkat tangan ya. Baik, Ahmad, oke, hadir. Abdurrahman hadir. Elvin hadir. Humairah hadir. Khadijah, oke, hadir. Jilan, oke, hadir. Mustafa, Mustafa sakit ya, Mustafa, baik. Dan Dania, baik, hadir. Berarti satu orang yang hadir yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan bisa bersama-sama lagi bersama kita dalam pembelajaran selanjutnya. Baik, di pelajaran kali ini seperti yang Bapak tadi bahas, peristiwa Fathu Makkah. Nah, di sini ada peristiwa Fathu Makkah. Kenapa disebut Fathu Makkah? Nah, ini berasal dari bahasa Arab anak-anak. Nah, bahasa Arab apa? Fathu dan Makkah. Nah, Fathu ini artinya berasal dari kata fataha yang berarti membuka atau buka. Fathu artinya membuka. Makkah berarti kota Makkah itu sendiri. Nah, Fathu ini dapat diartikan yang pertama bisa membuka, yang kedua ini menaklukkan, karena posisinya umat Islam memasuki kota Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Quraisy. Betul. Nah, sebelum masuk kepada peristiwa Fathu Makkah, ada sebab-sebabnya. Nah, kenapa sih Rasulullah SAW berencana untuk menaklukkan atau membuka kota Mekah? Nah, yang pertama, sebelumnya telah terjadi perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian damai. Nah, perjanjian damai ini dilakukan oleh kaum muslimin dan masyarakat kafir Quraisy. Nah, yang dimana terdiri dari beberapa kabilah. Ada kabilah atau suku yang membela umat muslim, ada kabilah dan suku yang membela kafir Quraisy. Nah, di sini terjadi pembelotan atau terjadi pembatalan perjanjian. Kenapa bisa begitu? Karena ada peristiwa yang dimana perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, mereka menyerang Bani Khuza'ah, yang dimana Bani Khuza'ah ini menjadi bagian dari kaum muslimin. Nah, mereka membela kaum muslimin. Nah, sehingga kafir Quraisy memberi peralatan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Kenapa demikian? Karena Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ini dari dulu telah lama bermusuhan. Hingga pada akhirnya dipanas-panaskanlah, apa bahasanya itu,
dikompor-kompori anak-anak, jadi supaya diserang. Nah pada akhirnya Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah di waktu lengah. Hingga ini terdengar beritanya oleh Rasulullah SAW. Apa sikap Rasulullah dalam menanggapi ini? Nah Rasul SAW mendengar adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy Makkah atas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengambil sikap tegas. Tentu sikap tegas Rasulullah SAW pun ini dengan cara menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke Makkah al Mukarramah. Nah para sahabat pun berbondong-bondong menuju ke Mekah. Nah ini rombongan besar pertama dalam Islam, terdiri dari 10.000 orang. Nah kekuatan pasukan ini yang sangat luar biasa. Nah ini berita datangnya Rasulullah SAW pun sangat cepat terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Nah mereka pun khawatir akan mendapat kekalahan, apalagi banyak tokoh mereka yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid. Yang kemarin dijelaskan, Khalid bin Walid itu siapa? Panglimanya perangnya Rasulullah SAW yang dijuluki sebagai pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau apa bahasa Arabnya anak-anak? Kemarin ini pembahasan kemarin apa? Saifullah, betul. Nah Khalid bin Walid, Amr bin As dan yang lainnya. Nabi menyuruh bala tentaranya mendirikan kemah di dekat kota Mekah, tepatnya di Mar Az-Zahran. Nah, kemudian 10.000 obor dinyalakan. Nah, ini terlihat oleh masyarakat Quraisy sehingga mereka itu sangat takut anak-anak. Sangat takut kotanya akan diserang. Kota Mekah akan diserang, orang-orang Quraisy akan dibunuh dan lain sebagainya. Ketakutan menimpa mereka. Nah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, setelah mengadakan kemah, Rasulullah SAW bersiap-siap memasuki kota Mekah. Sesampainya di Dzultuwa atau salah satu daerah yang berada di dekat Mekah, Rasulullah SAW mengamati sekeliling dan tidak nampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari kafir Quraisy. Nah, kemudian menanggapi hal ini, Rasulullah SAW mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas terbukanya pintu Makkah tanpa perlawanan sedikit pun. Namun Rasulullah tetap waspada. Karena apa? Karena kondisi dan situasinya tidak memungkinkan sepenuhnya damai. Tapi di luar perkiraan, Rasulullah SAW justru memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 arah. Nah, yang pertama dipimpin oleh Zubair bin Awam memasuki sebelah utara. Yang kedua dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang ketiga dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Yang keempat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, di sini bijaksananya Rasulullah SAW. Pasukan mulai memasuki kota Mekah dan tidak ada perlawanan. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman saat memasuki kota Mekah. Karena itu bergemuruh suara dari masing-masing arah yang berisi pengumuman. Pengumuman tersebut adalah yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Yang kedua, barang siapa ia masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya, maka dia akan aman. Yang ketiga, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia pun akan aman. Nah, masuknya pasukan muslim ini tidak mengalami hambatan apapun. Kaum kafir menuruti isi pengumuman tersebut, kecuali pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid sedikit mengalami hambatan karena dihadang pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, singkatnya anak-anak, kota Makkah ini berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW. Dikuasai kembali ya. Kenapa dikuasai kembali? Karena sebelumnya Makkah itu sendiri merupakan kota kelahiran Rasulullah SAW.
alaihi wasallam. Nah, inilah peristiwa yang harus kita ingat, peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam, yang dimana setelah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama belasan tahun hingga bisa menaklukkan, membuka kota Mekah kembali sebagai pusat peribadahan umat Islam. Nah, kita harus mengetahuinya dengan mengambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Nah, hikmah yang bisa kita ambil. Nah, coba kira-kira menurut anak-anak hikmah yang bisa kita ambil apa? Nah, ini bisa nanti Bapak kasih tugas ya. Bapak kasih tugas, sebutkan 3 saja, 3 hikmah yang bisa kalian ambil dari pelajaran peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah. Nah, Fathu Makkah ini peristiwa yang sangat bersejarah. Baik, itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, dan yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan sebelum kita tutup, boleh anak-anak kalian bisa memberikan 1 atau 2 pertanyaan supaya kalian memahami apa yang Bapak sampaikan dan kalian lebih mengerti dengan materi yang kita bahas hari ini. Baik. Oke, dari Abdur pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, kapan dan di mana terjadinya penyerangan terhadap Bani Khuza'ah? Baik. Nah, peristiwa pelanggaran Bani Khuza'ah atau Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, 8 tahun setelah Rasul hijrah. Saat itu Bani Khuza'ah sedang berada di pangkalan air milik mereka sendiri yang dinamai Al-Watir. Di tempat airnya itu Al-Watir. Pada tahun 8 Hijriah di Al-Watir. Nah, begitu Abdurrahman. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian ya. Nanti tugasnya yang tadi, 3 hikmah yang dapat kalian ambil dari materi kita pada hari ini terkait tentang peristiwa Fathu Makkah. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.